Nah ini justru main eventnya nih yang menurut gua boring. Kebalikannya Duplessis sama Strickland yang seru Oh iya, banget. iya. Di sini mungkin rada boring. Volkanovski pertaruhan karena dia nggak mau malu. eh Topuria juga kayak gitu kan pertaruhan. Hmm. Jadi ini main aman nih Dok. Iya iya bisa jadi ya. Iya bisa Bisa jadi. jadi itulah yang gue sering bilang kadang kisah perjalanan menuju pertandingan lebih seru daripada pertandingan itu sendiri. Do, ini berarti kan ini Jumat. Kita Minggu ada nobar lagi teman-teman ya. Ada nobar UFC 298 buat kalian yang mau datang ke Brewworks Senayan City. Itu kita jam 8 pagi udah standby. Siap. Ya kan dari jam 8 pagi udah standby. Jadi kalau kalian mau datang silakan. Tapi sebenarnya yang gua bayarin makan udah sold out. Oh. Jadi sorry nih. Emang eventnya bertabur bintang soalnya bang. Iya, soalnya Bakal kalau seru banget. Volkanovski udah pasti seru banget kan. Makanya jadinya buat kalian yang masih mau datang silakan datang aja untuk meramaikan Volkanovski lawan Topuria. Nanti kita akan bahas di episode kali ini. Cuma kita akan bahas dari match per match. Menurut lu Dok, match ini tuh seboring 297 nggak? Kalau lu lihat dari jajarannya. Kalau dari jajarannya bang jauh banget bagaikan langit dan bumi. Kalau yang kemarin kayak bener-bener UFC ini kehabisan atlet yang bisa ditandingin di bulan Januari. Nah di Februari ini mulai main event dibuka aja langsung dibuka oleh Aliskerov. Tapi sayangnya Aliskerov cedera. Jadi digantiin sama Roman Kalpilov. Tapi setelah itu 4 pertandingan selanjutnya itu level main event semua, level bisa jadi fight night semua. Mulai dari Henry Cejudo versus Merab Dvalishvili. Kemudian Geoff Neal versus Ian Gary. Kemudian Paulo Costa versus Robert Whittaker. Dan terakhir itu dia Volkanovski versus Topuria. Kita kayaknya seru dibahas semuanya nih bang. Mulai dari Henry Cejudo versus Merab Dvalishvili. Iya kalau Merab ini, lu sempat bilang lu ngefans ya sama Merab ya? Iya dan di video akhir tahun kita yang kita bahas kira-kira prediksi siapa juara di tahun 2024. Iya. Gue bilang juara bantamweight adalah Merab di akhir 2024 ini. Karena sebelumnya Merab ini udah punya kualitas level juara. Tapi waktu itu juaranya adalah Aljamain Sterling, sahabatnya sendiri, teman satu gym. Dan ketika Merab Dvalishvili diaduin sama Petr Yan, Merab menang. Merab gak call out Aljamain Sterling, dia terima gitu dengan posisi dia sekarang. Sampai Dana White marah, dia bilang ini UFC tempatnya berantem bukan tempatnya temen-temenan. Lu udah menang lawan Petr Yan, masa lu gak mau ngelawan juaranya? Nah untungnya kemarin Sean O'Malley menang lawan Aljamain Sterling. Dan Aljamain Sterling memutuskan pindah ke featherweight. Jadi ini kayak si Aljamain Sterling udah sekarang waktunya lu bro gitu. Nah si Henry Cejudo sendiri dia kan mantan raja bahkan mantan double champ. Cuman setelah hilang 3 tahun dia kembali bertanding lawan Aljamain Sterling. Memang tipis split decision. Terus sekarang dia bertanding lagi untuk yang kedua kalinya. Cuman gue ngerasa kayak gini ya, secara mentalitas latar belakang Henry Cejudo menuju pertandingan ini cukup kuat. Karena dibilang kalau dia kalah di pertandingan ini dia udah gak ngeliat lagi tujuan bertanding buat apa. Dia gak mau lagi ngejar-ngejar ranking. Dia udah pengen pertandingan championship aja. Oke, mental kayak gitu kan berarti mental yang bener-bener this or nothing gitu. Kalau pertandingan ini kalah, ya udah gue kalah selamanya gitu. Jadi bener-bener all out. Tapi dibandingkan mentalitas yang dibawa Merab, yang dia udah aura juara sejak lama, yang alasan dia nggak jadi juara cuma karena teman doang, gue lebih ngeliat Merab punya potensi di situ. Secara mentalitas, secara jam terbang, si Henry Cejudo, oke, sekarang latihannya keras, tapi vakumnya 3 tahun itu gue rasa akan kalah dengan keaktifan Merab selama ini. Dan pertandingan nanti gue yakin bakal jadi pertandingan adu gulat. Gulatnya Henry Cejudo sebagai pemegang medali emas Olympic Games sama gulatnya Merab Dvalishvili yang kemarin waktu lawan Petr Yan itu mencatatkan rekor sebagai percobaan takedown terbanyak sepanjang sejarah UFC. Dan takedown yang berhasil kan? Bukan percobaannya doang. Nah itu yang menarik. Jadi gini. Jadi dari kalau nggak salah dari 40 dia percobaan terbanyak sebanyak 44 atau 46 percobaan takedown dalam satu pertandingan. Nah yang masuk kalau nggak salah itu cuma 6. Cuman di situ menunjukkan betapa gak habis-habisnya kardio dia. Jadi si Petr Yan ya dia dari Rusia, dia pernah latihan sama Khabib, dia tahu lah gulat Rusia kayak gimana gitu kan. Jadi itu mentalitas
gulat Rusia justru dibawa sama Merab yang katanya kalau dia gagal takedown sekali dia bakal kejar untuk takedown selanjutnya. Jadi gitu terus gitu. Chain wrestling gagal kejar lagi. Nah kayak gitu, Bang. Oke. Dan si apa namanya? Cejudo. Yeah. Cejudo ini peringkat berapa, Dok? Sekarang, Dok? Cejudo, Dok. Sekarang dia, nah ini menarik. Dia setelah 3 tahun menghilang kan udah dikeluarin dari ranking. Iya. Masuk lagi langsung bertanding lawan Sterling. Kalah, tapi dia langsung dikasih ranking 3. Kenapa bisa begitu? Karena kredibilitasnya sebagai juara double champ dulu. Dia juara di kelas flyweight dan kelas bantamweight. Tapi nggak barengan juaranya kan? Maksudnya dia ngegang 2 gelar kayak McGregor gitu. McGregor, iya. Oh anjing. Dia sejago itu dulu. Dia sampai menjuluki julukan dia kan Triple C. Champ. Karena champ pertama champ bantamweight, champ kedua champ flyweight, sama champ ketiga medali emas Olympic Games yang selalu dia banggain. Oh. Dia kalau kemana-mana bawa kalung medali emas Olympic Games itu, Bang. Umur berapa sekarang? Sekarang tuh dia udah lewat masa prima sih, udah 35 kalau nggak salah. Ya, masih lah Volkanovski. Iya. Iya lah, masih hitungannya mau masih itu. Tapi ya ini makanya pertandingan ini bakal seru ya. Seru. Tapi berarti Cejudo ini dong gatekeeper. Gatekeeper enggak sih, dia sebenarnya kualitas juara, cuman kemarin ngelawan Sterling itu tipis juga sih, split decision. Bisa dibilang andai kan Henry Cejudo waktu itu latihannya lebih lama, mungkin dia juara saat ini karena hasil juga split decision gitu. Tapi ya gue merasa kalau Sterling nggak temenan sama Dvalishvili, gue yakin Merab Dvalishvili sebenarnya lebih bagus daripada Sterling. Cuma karena temenan aja dia nggak mau ditandingin gitu. Oke. Nah gue ngerasa Merab yang menang di sini. Dengan mudah nih ya. Sengit sih, bakal adu gulat, adu kardio, adu ngotot gitu. Berarti sampai ronde terakhir, ya, ronde 3 ya. Gue prediksi gue decision ronde 3 kan berarti kan ini kan. Decision. Jadi bukan nggak ada TKO ya. Kalau lihat dari pertandingan berdua ini bukan tipikal. Ya, mereka bukan tipikal orang TKO. yang punya pukulan mengerikan atau kuncian mengerikan. Oke, berarti Merab ya. Merab. Kalau Geoff Neal lah, kita udah sering bahas juga sih Geoff Neal ya. Tapi ini Geoff Neal ini Ian Gary kan nggak jadi waktu itu gara-gara dia absennya, kenapa nggak jadi dia waktu itu? Sebenarnya karena dicengin doang. Iya, kan? karena dibully kan nggak mau datang. Ketemu lagi. Oke. Nah mungkin sekarang mentalitas si Ian Gary lebih stabil. Cuman pertaruhan dia udah terlalu besar, omongannya udah terlalu besar di pertandingan ini gitu kan. Geoff Neal. Kita tahu Geoff Neal ini dagunya kuat banget, berapa kali dipukul telak sama Safkat nggak mati-mati, dia matinya harus dikunci gitu harus kan. Dicekek. Iya harus dicekek. Nah cuman Ian Gary kan nggak punya itu, nggak punya submisi. Semua tuh tangan kirinya, dia kayak replikanya Conor McGregor lah, Conor McGregor versi KW lah. Jadi kidalnya itu, nah gue masih condong ke Geoff Neal sih. Oh, Man of Steel. Iya. Oh jadi lu megang Man of Steel nih ya. Iya, dan gue rasa memungkinkan di sini ada knockout. Karena Ian Gary ngelawan kontender tanpa ranking pun ada klip-klipnya dia kecolongan gitu. Iya. Jadi ada potensi TKO. Iya. TKO nih ya. Berarti lu Geoff Neal. Man of Steel. Iya. Peringkat berapa sekarang ya? Sekarang dia ranking 8. Ranking 8. Ian Gary ranking 10. Oh, berarti ini pertaruhan juga. Sebenarnya kalau Ian Gary menang pun ya nggak, ya naik ke 8 cuma gitu doang kan. Si Man of Steel turun ke 10. Iya. Oke, berarti itu ya. Berarti tadi lu Merab, Geoff Neal ini ada potensi untuk Man of Steel, ada potensi TKO Ian Gary. Iya. Robert Whittaker. Wah, ini seru nih. Wah, ini lawan apa namanya? Ricky Martin. Iya, Ricky Martin kalau kata Bang Ge. Tapi kan Paulo Costa masih oke lah buat sekarang. Masih oke. Nah, masih oke lah. Jadi setelah kemarin Dricus du Plessis jadi juara, kayaknya UFC ini lagi gencar-gencar memanaskan middleweight. Karena di 2 minggu terakhir ini main event Fight Night tuh selalu middleweight. Pertama dari Roman Dolidze versus Nasruddin Imavov. Terus di minggu kemarin itu Jack Hermansson versus si Joe Pyfer. Nah sekarang Robert Whittaker versus Paulo Costa. Dan semua ini 10 besar middleweight semua. Nah Paulo Costa sempat jadi fighter undefeated sampai akhirnya bertanding lawan Israel. Dan dia di situ dikalahkan, dipermalukan. Nah setelah itu dia bertanding lawan Marvin Vettori. Nah waktu lawan Marvin Vettori itu makanya sempat gue bikin judul videonya
dari tak terkalahkan jadi tak profesional. Karena waktu lawan Marvin Vettori dia overweight banget, jadi kayak udah meremehkan banget gitu. Dan udah overweight, kalah pula gitu. Nah terakhir dia lawan Luke Rockhold, mantan juara UFC middleweight yang sebenarnya udah pensiun terus dia mau tanding lagi, entah mungkin duitnya habis gitu kan. Nah tapi ngelawan Luke Rockhold yang udah tua aja, dia nggak bisa nge-TKO-in atau nge-finish gitu, nggak bisa nge-submisi. Nah orang ngira jangan-jangan kayak ucapan Guru Gembul kemarin, ketika orang udah undefeated selama bertahun-tahun, sekalinya kalah udah beda mentalitasnya. Nah kayaknya kayak gitu Robert Whittaker, si Paulo Costa. Di sisi lain Robert Whittaker juga sama. Selama ini selalu digadang-gadang raja tanpa mahkota, orang kedua setelah Israel. Tau-taunya kemarin di TKO sama Dricus du Plessis. Nah ini jadi seru nih, sama-sama dua orang yang mentalitasnya berubah gitu. Iya. Kalau si Paulo Costa tadi dari profesional apa tadi? Dari tak terkalahkan jadi tak profesional. Iya. Kalau si Whittaker ini karena du Plessis aja kan? Iya, du Plessis. Dia itu menurut lu akan mempengaruhi mental Whittaker nggak kalah sama du Plessis? Semoga sih, karena selama ini mungkin dia waktu bertanding sama Israel dia merasa kayak udah nggak ada yang perlu diperbaiki dari dirinya, karena dia ngerasa mungkin gue kalah tipis aja sama Israel, karena gue di pertemuan kedua bisa kok sampai debatable hasilnya gitu. Terus ketika dia ngelawan orang yang kan sebelum event tuh sempet tuh ada ada broadcaster UFC baru namanya Nina. Nah dia bikin games kayak gitu, kayak rating fighter ini 1-10 gitu. Terus ditanya ke si Robert Whittaker, suruh nilai Dricus du Plessis. Terus dia ngasih nilai 7/10 gitu. Dari situ kan dia kayak udah meremehkan. Terus dia ternyata kalah dengan orang yang dia rating 7. Mungkin dia bakal mengevaluasi, oh kayaknya gue sebenarnya gak sejago itu. Gue harus ada yang gue perbaiki nih di sini gitu. Di sisi lain Paulo Costa itu udah lama banget gak bertanding. Jadi dia sempat ada masalah bayaran sama UFC. Masalah sama bayaran, terus UFC gak mau naikin gaji dia, ya udah si Paulo Costa keluar. Tapi ternyata Paulo Costa pinter main sosial media, dia mampu membranding dirinya walaupun lagi nganggur. Akhirnya UFC yang ngalah. Oke, saya kontrak kamu lagi dengan gaji sesuai mau kamu. Kayak gitu. Anjir, karena dia engagementnya bagus. Iya, engagementnya bagus. Paulo Costa, Ricky Martin itu jago banget. Karena engagement bagus dikontak lagi. Oh bisa kayak gitu ya? Bisa, itulah pentingnya fighter harus pinter-pinter membranding. Gak boleh cuma jago berantem. Dia membranding gimana doh emang di sosmed sampai dipanggil lagi sama Dana White? Dia berulang kali trash talk sama Hamzat. Iya, jadi seolah-olah kayaknya mau tanding ya, sampai sekarang nggak tanding. Gitu, keren dia untuk menjaga hangat hype namanya. Padahal Paulo Costa masih bagus kan ratingnya? Masih bagus. Rankingnya? Iya, sekarang di ranking 6 dia. Iya, masih bagus. Whittaker yang di atas dia ya. Iya, Whittaker berarti Israel ranking 1, ranking 2 atau 3 lah. Oke. Berarti kalau lu megang siapa, Whittaker sama Paulo Costa? Gue melihat keaktifan sih ya. Robert Whittaker lebih panas, masih aktif gitu, aktif bertanding. Si Paulo Costa udah 2 tahun dia nggak tanding. Oh ya, makanya lebih diunggulkan Whittaker sebenarnya. Sebenarnya di episode kali ini ya gue nggak terlalu banyak perdebatan loh. Maksud gue biasanya gue ada petarung yang nggak kayaknya Paulo Costa yang ini. Pas lu bilang Whittaker, sebenarnya gue juga pasti Whittaker lah, karena Whittaker masih aktif. Lu kalau mau vakum kecuali kalau Paulo Costa ini mentalnya seperti Michael Jordan di basket gitu. Dia kan sempat vakum dulu main baseball kan. Begitu dia balik ke NBA, dia tetap juara NBA gitu. Nah, Paulo Costa ini kan nggak bisa kita bandingin sama Michael Jordan, jauh lah gitu. Karena itu juga, karena kalaupun dibandingin, si Paulo Costa harus pernah ngerasain jadi champion dulu. Ini kan masih level contender. Masih level contender. Contender vakum, contender lagi. Iya, gitu. dan vakumnya pun dia tidak berlatih kan main dia pun tidak berlatih, dia cuma main sosmed doang. Jadi nggak bisa dibilang Paulo Costa bakal bisa ini sih ngalahin Whittaker ya. Cuma berarti pertarungan ini kenapa harus ada Whittaker sama Paulo Costa ini, Dok? Karena gini, balik lagi ke yang tadi gue bilang, Dana White lagi mempush middleweight supaya panas, dan si Robert Whittaker ini harus ngelihat sekarang nama middleweight yang disorot dulu. Yang disorot tuh selalu Israel Robert. Sekarang Du Plessis, Sean Strickland, dia baru kalah tipis, masih debatable, dia masih mungkin untuk nantangin champion lagi gitu. Terus Israel juga mau balik. Terus ya
si Robert Whittaker pengen membalikan namanya, dan di sisi lain kita juga nggak bisa meremehkan Paulo Costa karena bisa jadi dia merasa ada tanggung jawab. Gue diikuti nih kemauan gue sama UFC, gue dikontrak lagi dengan bayaran yang gue mau, gue harus kasih ini dong kalau gue mau mempertahankan gaji ini gitu. Oh iya, ada tanggung jawab moral. Iya, ada tanggung jawab moral karena udah gajinya udah dinaik bener sesuai dengan apa keinginannya dia. Secara followers Instagram juga ini kayaknya netizennya bakal bacot ke dia kayaknya ya. Jadi ada pertaruhan juga sebenarnya ya. Pertaruhan antara Whittaker sama ini. Tapi sebenarnya pertarungan ini tuh kalau buat Paulo Costa adalah membuktikan bahwa dia layak untuk ada di jajaran middleweight untuk perebutan gelar. Kalau Whittaker kan sebenarnya nggak ada yang dipertaruhkan selain dia harus menang aja supaya dia mau ketemu, misalkan dia ketemu Strickland. Let's say dia Whittaker ketemu Strickland. Lu masih megang Strickland apa Whittaker? Kalau gue megang Strickland lu? Iya, gue juga. Ya maksudnya nggak Whittaker kalau sama Strickland, kalau apalagi kita ngeliat pertandingan rapi dia kemarin lawan Duplessis ya. Gue ngerasa secara kayak tadi gue bilang lebih rapi Strickland. Terus Strickland juga nggak butuh yang TKO si Whittaker, dia cukup cicil aja sampai ronde terakhir cukup. Ketemu Duplessis nggak mungkin. Iya, kemarin udah kalah. Nggak mungkin. Ketemu Israel Adesanya pun ya kayaknya akan sulit. Jadi sebenarnya Whittaker yang justru pertaruhan di sini adalah Paulo Costa dengan gatekeepernya Whittaker. Iya, betul. Ini lebih ke Paulo Costa yang nantangin untuk dapat rankingnya si Whittaker. Iya, soalnya nggak mungkin dia langsung lawan Strickland, nggak mungkin lawan Adesanya langsung. Apalagi ketemu Duplessis kan udah nggak mungkin. Jadi kayaknya kalau misalkan kita lihat pertandingan ini, walaupun kita berdua megang Whittaker ya, Paulo Costa ini justru pertaruhannya besar untuk dia membuktikan bahwa gue kayaknya bisa deh di jajaran perebutan gelar nih. Akhirnya setelah sekian lama gue berkarir di UFC. Dia umur berapa ya Paulo Costa sekarang ya? Paulo Costa 30-an kan pasti 30-an. Coba kita lihat ya Paulo Costa ya, umurnya ya, Paulo Costa. Nah ini dia Paulo Costa. Coba kita lihat, anjing Ricky Martin anjing emang 32. Sebenarnya dia lagi di prime-nya sih. Dan dia bisa dibilang juga, kita kalau ngomongin pertarung Brazil, emang Paulo nggak gimana ya? Kalau kita ngomongin Brazil tuh nggak ada yang nggak menarik sih. Iya, itu. Semuanya tuh sama kayak kemarin kita nonton di 297 orang Rusia. Iya. Rusia si Movsar Evloev. Kan kalau kita lihat cara dia take down selalu menarik. Kayaknya Brazil tuh nggak bisa kita underestimate. Mereka tuh selalu menarik gitu ya. Walaupun kita berdua megang Whittaker, karena secara style bertarung kayaknya Whittaker lebih diunggulkan lah. Kalau dari gue sih kayaknya Whittaker. Cuma memang Paulo Costa ini mungkin ada, kalau lu Whittaker sama Paulo Costa TKO, submisi, decision apa? Gue decision sih. Paulo Costa nih kuat kan? Berarti kuat. sampai detik terakhir, sampai ronde terakhir ya. Berarti lu kan decision. Karena memang peluangnya untuk TKO Paulo Costa kayaknya berat ya kalau ngelihat dari gede badannya terus kayak kekuatan powernya Paulo Costa. Beberapa kali kita nonton pertandingan Paulo Costa, kayaknya untuk di TKO sama seorang Whittaker berat. Tapi kalau ketemu Duplessis mungkin. Menurut gua kayaknya mungkin dari TKO Duplessis. Nah, kalau powernya mukulnya Duplessis si Paulo Costa itu pernah bertanding lawan Yoel Romero yang monster eksperimen Cuba. Dan dia nggak KO tuh di situ. Itu patokan dagu kuatnya, tapi ternyata dia kan TKO lawan Israel. Ketika lawan Israel, karena beda, Israel tuh bukan main power tapi dia main sniper. Jadi sekali peluang pas banget pukulnya di temple, jadi goyang gitu. Jatuh udah di ground and pound. Dan awalnya ya itulah, dia si Paulo Costa waktu itu undefeated. Terus dari Brazil kan banyak gaya. Waktu di awal gaya-gaya dikasih kakinya. Dilekik-lekik aja, pas ronde kedua langsung panik lah, kakinya gak bisa gerak. Udah ditendang kepala langsung TKO. Iya, kalau lawan Duplessis kayaknya bisa Duplessis TKO Paulo Costa kayaknya. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti itu lebih seru lah, karena sama-sama badannya tuh sama-sama gede, sama-sama gontok-gontokan. Iya, gue kalau ngeliat Paulo Costa itu ya, kalau kemarin liat Duplessis kan waktu kita nobar kita bilang gini, anjing ini orang badannya gede banget. Sekali. Untuk Strickland yang kayak agak ramping gitu kan, Duplessis kayak wah gila. Kayak orang biasa kena pukul dia bisa muter leher. Iya, dan kalau ngeliat Paulo Costa ini kan setipe tuh badan-badannya sama tegap-tegapnya sama si Duplessis gitu kan. Kalau di TKO sama Duplessis mungkin masih bisa kalau gua. Tapi kalau Whittaker kayak memang bener, kayaknya bakal decision. Kalaupun ada dia TKO ya mungkin kayak kena sniper sekali itu doang. Ada jab masuk mungkin buak gitu sekali atau enggak tendangan atau apa itu doang. Cuma Paulo Costa
spiritnya di sini adalah spirit membuktikan ke Dana White pertama kalau dia bisa dia sesuai dengan fee yang lu gaji yang lu kasih ke gua, terus tanggung jawab ke followersnya mungkin dia merasa gitu, vakum 2 tahun. Dan kalau menurut gua nggak mungkin Paulo Costa di sini secara persiapan remeh-temeh nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dia udah bilang nggak, ini pertaruhan gua udah digaji gede, masa gua main-main sih lawan Whittaker yang dimana Whittaker sebenarnya nggak ada pertaruhan apa-apa. Kalaupun dia kalah mah ya udah gitu. Dia nggak mungkin udah ngelewatin Strickland, Israel Adesanya sama Duplessis, udah nggak mungkin. Jadi feeling gua Paulo Costa bakal habis-habisan di sini. Walaupun ya kalau Whittaker secara skill memang Whittaker sih. Tapi lu tetap Whittaker ya? Whittaker gue decision. Oke, berarti gua Paulo Costa dah. Berubah. Biar beda. Biar ada perdebatan. Biar beda, tapi ya enggak ya vakum 2 tahun tuh menurut gue pengaruh sih. Itu yang sama sering kali kita bahas soal McGregor juga, dia udah vakum lama yang kita bahas sama Guru Gembul kan. Gak ada pertaruhan apa-apa, kayaknya kalaupun kalah ya udah gitu. Cuma membuktikan pay per view aja. Kalau Paulo Costa vakum 2 tahun memang mempengaruhi yang Whittaker yang masih aktif gitu. Cuma mungkin mentalnya dia sekarang membuktikan itu mungkin beda. Jadi gua mungkin Paulo Costa. Kalau di sini Paulo Costa ya. Nah, ini berarti kan itu main event. Berarti ini main eventnya ya. Ini dia nih. Tapi sebelum main event tadi kan lu ada bilang kalau sebenarnya kalau Anthony Hernandez sama Roman Kopylov. Iya, Kopylov. Oh, lu bacanya gitu ya. Kopylov ini tuh pengganti ya berarti? Iya, si Roman Kopylovnya mengganti. Sebelumnya Ikram Aliskerov yang bertanding. Nah, itu seru tuh kalau Ikram tuh. Iya, soalnya kan dia orang lawan terberat Hamzat dulu. Yang kemarin kan sempat ditanya tuh di kolom komentar, Bang, kira-kira gimana karir Ikram ngelawan Hamzat, soalnya sama-sama udah di middleweight gitu. Nah, andai kan si Ikram tanding di sini mungkin bisa jadi sorotan, cuma sayang dia lagi cedera jadi nggak tanding. Oke, berarti ini anggap aja pertandingan hiburan. Iya. Pemanasan. Tidak ada apa-apa ini mah bunuh-bunuhan ya udah tampol-tampol aja nih ya. Contender aja. Oke, berarti itu udah Merab tadi sama Hudo kayaknya gue juga Merab sama udah pastilah kayaknya Merab nih yang menang. Geoff Neal sama Ian Gary kayaknya kalau gue ngelihat juga masih Geoff Neal Man of Steel tanpa perdebatan lah. Ini kayaknya masih Man of Steel. Kalaupun Ian Gary bisa colongan tiba-tiba ya itu hokinya dia. Mungkin ada kelengahan atau apa terus ya udah jabnya masuk itu yang kiri kan. Dak udah TKO. Tapi gue masih Man of Steel karena dia sulit sekali untuk bahkan di submisi aja sulit. Dia kan harus Man of Steel terakhir, harus dicekek sama Shavkat Romanov. Kalau Paulo Costa gue jadinya megang Paulo Costa, tapi ya Whittaker jam terbang sih ya, sulit ya. Memang Whittaker nih diunggulkan nih main event. Nah sekarang berarti main eventnya terakhir nih, berarti Volkanovski lawan Topuria. Ini tuh ada pembahasan kemarin, memang selalu kita bahas soal mentalnya dia kena KO sama TKO sama Islam Makhachev ya. Cuma feeling gue memang di pertandingan ini, kalau gue pribadi ini langsung gue di awal gue bilang gue memang masih megang Volkanovski sebenarnya Dok. Kenapa gue megang Volkanovski? Karena kalau misalkan kita lihat ini tuh pertaruhan Volkanovski as a champion juga. Dia as a champ, dia harus membuktikan bahwa lawan Islam Makhachev itu pure. Itu tuh emang kurang persiapan aja. Gue sosokan ngambil 12 hari, bablas segala macam itu. Jadi ini pembuktian untuk gue as a champ. Tapi justru karena kalau gini, kalau ini dia kalah, kalau Volkanovski kalah, ya berarti ini era barunya kelas mereka kan. Divisi featherweight ini akan menjadi era baru untuk featherweight. Karena seorang Volkanovski, the great Alexander Volkanovski ini akhirnya runtuh lah gitu. Dan memang kalau Volkanovski ini kalah, itu akan bikin seru featherweight. Jadi otomatis banyak orang yang sebenarnya mengunggulkan Topuria untuk bisa ngalahkan Volkanovski. Tapi Volkanovski di sini adalah sebuah pertaruhan untuk dia as a champ, bahwa gua belum habis. Itu satu, lawan Islam Makhachev tuh nggak berpengaruh lawan gua, sama mental gua apa segala macam. Jadi gua akan megang still, gua tetap Volkanovski. Tapi kalau Volkanovski menang, Topuria hancur banget itu. Asli, karena dia udah hancur itu. Pertaruhannya udah terlalu banyak. Iya. Dibandingkan Colby yang kemarin trash talk kayak apaan, nggak ada apa-apanya dibanding pertaruhan yang dilakukan Topuria. Iya. Oke lah yang masalah Instagram sama bio, oke lah. Ini loh, Topuria dikabarkan bikin film, Bang, bikin film bioskop. Anjir. Judulnya El Matador yang bakal tayang setelah 298. Bukan tentang perjalanan menjadi juara. Bukan perjalanan menuju pertandingan, tapi perjalanan menjadi juara. Jadi seolah-olah beres 298 ini tayang nih pertandingan.
klip endingnya mungkin pas dia lagi penyematan sabuk gitu. Udah sepeda itu gitu. Cuman ya menarik ya. Ini abang harus lihat juga, nggak tahu udah lihat atau belum. Iya. Kemarin di Instagramnya Sportsbet AU Australia. Oke. Dia nge-shooting si Volkanovski. Ini juga diposting ulang sama Mola dan udah ditranslate juga versi bahasa Indonesia. Iya. Jadi karena tahu kan Topuria lagi bikin film. Iya. Volkanovski juga bikin film. Untuk ngebales film komedi gitu, skit gitu, untuk ngebales omongan orang yang si Volkanovski itu kan ini faktor yang membuat orang agak ragu Volkanovski menang kan cuma satu, umur aja. Iya. Umur. Nah, jadi skitnya itu tentang si Volkanovski yang kayak satir gitu. Jadi kayak dia bener-bener udah tua gitu. Jadi udah tua terus ceritanya lagi dokumenter gitu, dia direkam di rumahnya, terus dia kerjaan orang tua. Terus nelpon ditipu scam, kayak terus nonton TV dia pura-pura bro nih gue lagi pengen analisis pertandingan lawan gue, terus dinyalain TV-nya, terus ditonton, dilihat lagi ke si Volkanovski udah tidur gitu, kayak orang tua banget gitu. Itu kocak banget, harus nonton itu. Brother juga yang nonton film ini harus lihat nih, di Mola udah dibikin yang translatannya. Nah jadi gue dulu awalnya gue sempet ada tendensi ke Topuria ngelihat kepercayaan diri setinggi ini, karena kita belum pernah ngeliat kepercayaan diri setinggi ini setelah Conor McGregor dulu. Yeah. Nah, gue takutnya, oke lah kayak kata Guru Gembul, Volkanovski nggak mempan main games gitu kan. Yeah. Mungkin main gamesnya tuh nggak secara langsung kayak Conor McGregor versus Jose Aldo. Jose Aldo kan nggak ngerti apa yang diomongin Conor McGregor. Yeah. Tapi yang ngebuat mentalnya jatuh adalah betapa percaya dirinya si Conor McGregor. Itu yang bikin si Jose Aldo kayak jadi insecure juga. Kayak kok mental dia lebih juara daripada gue gitu. Nah si Topuria udah setinggi itu, gue pikir Volkanovski juga akan tumbang. Ternyata dia bikin video kayak gitu, gue jadi lebih pede juga sama si Volkanovski. Dia tahu orang gak percaya sama dia karena masalah umur, tapi dia jadiin umur itu sebagai lelucon. Dan satu quotes dia yang menurut gue bagus adalah, si Topuria kan di setiap interview omongannya terlalu tinggi lah ya. Ini untuk percaya diri, oke lah, orang bisa bilang itu percaya diri, tapi kayak dia bilang, dia bukan bicara tentang menuju pertandingannya, tapi dia udah mikir tentang kalau saya juara ntar saya ngapain. Dia bilang kalau saya juara nggak akan tuh saya kasih Max, jadi Max, Brand Ortega, Yair Rodriguez ngelawan gue, udah gue suruh aja mereka era lama pensiun aja, gue nggak mau ngeladenin mereka. Udah ngomongnya kayak gitu, padahal juara aja belum gitu. Omongannya terlalu tinggi. Nah, sedangkan si Volkanovski waktu dia wawancara dia bilang kayak gini, setelah pertandingan nanti gue pengen bilang ke Topuria bahwa pertandingan ini adalah pelajaran buat lu ada kualitas jadi juara, tapi jangan di era gue. Gitu, gila, bijak banget. Iya, keren banget kan. Iya. Makanya gue masih megang Volkanovski gue karena secara mental itu, kalau kita lihat dari sikapnya dia itu ya, dia tuh nggak berpengaruh sama Islam Makhachev ini. Justru ini membuktikan bahwa enggak, kemarin tuh ya udahlah, kurang persiapan orang gue pengganti Oliveira kok nggak ada masalah. Nih gue bukti nih, gue masih gue champ featherweight, gue masih champion nih gitu. Jadi peluangnya Volkanovski untuk bisa menang ya masih banget. Jam terbang apalagi, kita nggak usah ngomongin umur dah, jam terbang terbang Volkanovski mah kelawan Topuria masih muda gitu mah pasti lebih banyak akal-akalnya tuh. Gue setuju juga dengan kata Bang G di episode kemarin. Kan bilang mungkin yang berpengaruh adalah head kick. Cuma Bang G bilang justru kalau kalah kecolongan kayak gitu nggak begitu berpengaruh, beda dengan yang tersiksa selama 5 ronde penuh gitu, yang dihancur-hancurin. Ini kan kecolongan aja. Dan ini juga Volkanovski sepanjang karirnya itu hanya kalah ngelawan 2 orang. Kalah 3 kali kan, lawan Islam 2 kali sama orang di masa lalu di kelas middleweight. Dulu dia tanding di middleweight, Bang. Featherweight, featherweight, lightweight, welter, middleweight. Jauh banget ya. Iya, makanya dia kalahnya dengan cara yang sama dengan lawan Islam kemarin. Kecolongan. Di head kick. Jadi waktu lawan dia yang dulu, namanya kelas middleweight, badannya setinggi si Israel, setinggi Dricus du Plessis. Iya. Nendang badan juga udah kena kepala si Volkanovski. Nah, Volkanovski kan sama Topuria sepostur. Si Volkanovski, si Topuria kalau mau head kick bakal kebaca sama si Volkanovski. Makanya itu juga, jadi secara latar belakang, mental dan fisik, gue semuanya megang Volkanovski. Jadi gue juga percaya Volkanovski. Kemarin gue lihat, gue nggak tahu sih Volkanovski sama Adesanya ini lagi nonton apa ya, kayaknya basket atau apa. Mereka tuh ada orang di tengah foto sama dia nih. Gue nggak tahu nih presenter atau apa.
foto sama Israel Adesanya sama Volkanovski. Gila cebol banget Volkanovski. Cebol banget sama Adesanya bener-bener kayak jauh gila. Itu Adesanya bener-bener badan petarung yang keren gitu ya. Kayak keren tinggi gitu. Volkanovski cebol gitu ya. Iya. Makanya selalu itu kan ledekannya waktu si Islam Makhachev ngelawan si Volkanovski, pasti si Islam bilang where the short guy gitu terus bilangnya. Kayak gitu. Tapi terus ya. Pendek-pendek gitu itu sparring partnernya Israel. Makanya Iya. sejago itu gitu. Iya makanya badan sependek itu bisa jadi sparring partner Israel. Iya makanya kan jadi Volkanovski ini kalau gue lihat dari badan tuh emang lucu gitu kayak bantet terus tapi keker gitu kan. Kayak botak gitu kayak kalau jalan tuh kayak sangar. Makanya pas gue lihat sama Adesanya kayak lucu banget ya orang kayak Adesanya bawa keponakan. Itu yang dibilang Max Holloway kenapa Volkanovski ini justru badan pendeknya ngerepotin di featherweight adalah dia pendek tapi reach-nya panjang, Bang. Iya. Jadi tangannya panjang jadi resek banget, udah pendek susah digapai kan karena tangannya panjang itu. Iya, terus badannya juga gitu kan. Iya. Kayak impact gitu loh kayak wah, bayangin aja dia dari sebelumnya kan waktu dia kan dulu atlet rugby. Waktu atlet rugby dia sampai berat 215 pounds. Diturunin sampai sekarang 145. Jadi bener-bener udah sari-sari otot semua itu badannya. Udah keras banget. Iya. Kayaknya gue tetap Volkanovski, lu berarti tetap Volkanovski ya. Oke, caranya Bang. Caranya ya. Nah, ini dia nih. Volkanovski itu pertandingan terakhir aja dia TKO kan? Pertandingan terakhir Yair Rodriguez kan? Yair Rodriguez yang itu ground and pound kan. Sebenarnya kalau gaya style Volkanovski ini style bertarungnya memang bukan kalau kita banding sama Strickland jauh lah. Karena kan dia kayaknya memang ngincar power, dia ada powernya lah. Maksudnya sekali kita lihat beberapa pertandingan dia masuk kan pukulannya terus ground and pound kan. Pertarungan Volkanovski itu kenapa makanya namanya The Great Alexander. Karena lu tahu kan maksudnya dia bikin TK orang begitu-begitu modelannya. Makanya kalau feeling gua ini pertandingan Topuria juga nggak mungkin kayaknya ngincar decision. Kayaknya nggak mungkin sampai ronde 5 kalau Topuria. Apalagi kalau kita ngeliat gaya main anak muda Topuria, kita lihat berapa highlightnya dia. Kayaknya dia ngincar cepet lah. Ngincar cepet mau habis, mau kelarin habis. Feeling gue pertandingan ini pasti TKO. Pasti ada TKO. Tapi gue nggak tahu ronde berapanya. Tapi pasti ada TKO. Kalaupun misalkan pertandingannya seperti Strickland sama Duplessis. Di ronde 1, ronde 2 itu pasti menentukan nih. Misalkan Volkanovski megang ronde 1, ronde 2. Kalau ronde 3 Volkanovski itu masih megang, TKO tuh di ronde 3. Feeling gua. Tapi kalau kita balik ke yang Strickland sama Duplessis, ketika ronde 3, ronde 4 Duplessis itu adjustment, dia mainnya sementara Strickland main aman, yang dia coachnya bilang jangan kayak gini nih, terlalu aman nih, gua gak suka nih sama ronde ini nih. Feeling gua Topuria itu ada kemungkinan untuk terakhir sampai decision. Kalau ronde 3 dia yang megang. Makanya pertandingan itu ditentukan di ronde ketiga sebenarnya. Kalau ronde 1, ronde 2 Volkanovski megang, yang feeling gua ronde 1, ronde 2 itu Volkanovski. Itu udah pasti ronde ketiga kalau Volkanovski megang TKO. Pasti TKO habis. TKO. Tapi kalau misalkan di 3-4 ini bertahan, itu decision pasti di 5. Decision atau ya udah ronde 5 habis-habisan aja, tampol siapa yang jatuhin aja kan. Jatuhin gitu kayak Pantoja waktu Pantoja sama si siapa? Si Brandon Royval. Royval sama Pantoja kan udah itu harusnya ronde Royval ada potensi untuk TKO-in Pantoja kan. Sayang aja kayak ajar-ajar nggak masuk. Padahal Pantoja udah capek. Ronde 5 udah pasti capek banget. Tapi kalau kita lihat pertandingan terakhir Volkanovski lawan Islam Makhachev, di ronde kelima kan Volkanovski gila. Iya. Si Makhachev yang dipukul jatuh. Ditampol. Makanya sebenarnya penentuannya ronde 3, ronde 4 sekuat apa Topuria untuk bisa bikin capek Volkanovski. Iya. Karena kalau kita lihat stamina Volkanovski ronde 5 enggak ada capeknya, makanya The Great Alexander. Gitu aja kayak enggak kelihatan gitu. Enggak kelihatan. Kenapa sih biasa aja? Enggak pernah ada kelihatan. Tapi kalau Topuria itu pinter ya. Dan dia tahu bahwa kelemahannya kadang-kadang Volkanovski ini kalau defense atas tuh kan suka agak turun gitu kan. Makanya itu yang dimanfaatkan Islam Makhachev ketika head kick masuk ke atas ke kepalanya, karena standnya lagi stand bawah nih, lagi ke bawah tiba-tiba dia pikir Islam Makhachev ini akan submisi kan. Mau take down. Makanya dia ambil bawah kan. Tapi kan kalau kita Topuria ini kan kayaknya stylenya juga atas kan. Dia kebanyakan striking kayak ya pokoknya striking lah. Kalau Topuria pintar, sebenarnya dia bisa di ronde pertama ambil submisi.
banyakin submisi. Maksudnya dia harus gambling sih menurut gua ya. Dia harus ambil submission karena kita tahu bahwa kita lihat dari stand-nya aja. Kalau stand-nya atas, kalau Volkanovski ajar atas gini, udah pasti ini adu striking nih. Ya lu Topuria nggak mungkin udah menang lawan Volkanovski menurut gua. Kalau adu striking lu gila lu ajar. Tapi kalau lu coba ambil bawah, kesempatan untuk ambil bawah, kayaknya potensi untuk decision di ronde 5 Topuria masih bisa asal dia ground controlnya aja. Cuma kan lu tahu sendiri kan Volkanovski kalau ground control juga keluar defense-nya cepet gitu. Selama Achev aja kebingungan gini. Nah, kalau gue skenario-nya justru kebalikan Bang. Gue ngerasa kayaknya ronde 1 itu bakal dipegang Topuria. Karena Topuria nih entah dia buat naikin hype pertandingan atau emang, tapi gue lebih percaya. Gue percaya sih kata-kata dia yang dia bilang dia bakal nge-KO-in Volkanovski ronde pertama. Gue itu entah dia pengen ngejual pertandingan atau ya nama jiwa muda gitu kan. Gue sih lebih percaya ini jiwa muda dia. Jadi gue rasa kayak di ronde pertama dengan dia bergaining udah bikin film dan lain sebagainya itu dia kayaknya pengen gue harus buktiin nih di ronde pertama. Jadi kayaknya dia bakal tancap gas banget nih di ronde pertama. Dan kayaknya Volkanovski gak akan kalah, cuma kewalahan sampai ke ronde kedua. Itu masih Topuria gue rasa. Cuman pas ronde 3, 4, 5 disitulah pengalaman berbicara baru si Nah soalnya kenapa gue gak setuju sama ronde 1 dia tancap gas, karena itu pertaruhan banget tuh Dok. Di ronde 1 kita ngomongin stamina Volkanovski itu udah bukan main-main lah. Maksudnya dia bisa lawan seorang Islam Makhachev ronde 5 dia masih bisa, bahkan bahkan 4-5 loh 4-5. Maksudnya ronde 4-5 yang kita pikir gila nih pasti menang Volkanovski, ternyata dia kalah kan decision kan. Nah di situ aja gue mengira bahwa justru Topuria kan justru hati-hati banget di ronde pertama sama kayak Colby Covington. Jadi mungkin ronde 1 itu udah bisa masih baca-baca dan kemungkinan besar boringnya ada Dok. Karena sangat aman banget. Mungkin dia akan tancap gas gitu. Itu kan dia ngomong itu sebenarnya waktu ngomong gua kan ronde 1 TKO. Sebenarnya itu adalah supaya Volkanovski takut nih. Bisa jadi. Dia kan masih orang Islam Makhachev lu kalah ronde 1 anjir. Masa gua takutin gitu gak bisa. Tapi kan lu bilang sendiri bahwa Volkanovski gak berpengaruh sama itu kan. Dia malah bikin skitnya itu yang komedi kan. Feeling gua di situ tuh ada pertaruhan bahwa Volkanovski ini sebenarnya secara persiapan sekarang lawan gue jauh lebih matang. Dia nggak mungkin ronde 1 langsung tancap gas kayak Pantoja Royval gitu, nggak mungkin. Feeling gue justru di sini main aman. Potensi untuk boring di ronde 1 itu ada banget. Makanya gue nggak setuju sama lo soal dia akan tancap gas, tapi nggak tahu ya, namanya juga UFC kan nggak ada algoritmanya ya, nggak ada ini. Apalagi kalau dia usia muda, bener gue setuju dia usia muda masih 26, kemungkinan Topuria untuk gas tuh ada. Cuma nggak mungkin Topuria karena ini pertaruhan dia, apalagi kalau dia kalah hancur banget tuh. Dia udah nggak bisa perebutan gelar pun, kayaknya udah nggak dipandang. Dia jadi meme selamat. Makanya gue kemarin bilang kan judul di reels Instagram gue adalah antara calon superstar atau badut terbesar. Gitu. Kalau dia bikin itu ya, video itu ya, Radit Tempur. Kalau dia menang ya jadi superstar, udah filmnya langsung jadi, langsung tenar, dia langsung masih muda, karirnya panjang. Tapi kalau kalah, udah sepanjang tahun 2024 jadi meme deh. YouTube tuh pasti langsung bikin video-video yang kayak when trust talk gone wrong, yang gitu-gitu pasti udah. Makanya jadi istilahnya di sini kalau dia mau tancap gas, pertaruhan sebesar itu kayaknya enggak sih. Risky. Gua untuk dia ngincar TKO itu kayaknya cuma trash talk aja sih. Supaya dia digembar-gemborin. Kalau lawan Volkanovski trash talk begitu enggak kena. Enggak bisa. Kan kita tahu lah Volkanovski ini defense-nya gimana, terus stamina-nya gimana gitu. Jadi feeling gua ronde 1 bakal rada boring teman-teman. Kalaupun seru itu karena Volkanovski yang duluan. Bukan karena Topurianya. Topuria udah pasti main aman ronde pertama kalau feeling gue. Tapi kalaupun lu bener, itu pertandingan seru banget sih. Tapi gue pastikan, nih gue ngomong nih sekarang nih buat temen-temen nih, kalau Topuria itu ngegas di ronde 1, udah pasti TKO ronde 3. Iya benar. Feeling gue udah pasti TKO itu. Kalau kita awal nonton, ngegas sih dari awal. Gue langsung prediksi itu TKO itu. Habis bensin. Ini bukan Pantoja Royval ya, bukan yang seringan mereka gitu. Ini featherweight gitu. Berisi. Jadi feeling gua kalau Topuria bener prediksi lu ronde 1 dia ngegas ngincar TKO, pasti TKO habis dia. Tapi kalau dia main aman, nah itu dia. Tinggal ronde 3-4 siapa yang megang. Kalau dia bisa megang 3-4, dia bisa adjustment di ronde 3 ke 4, udah pasti 5 decision. Tinggal banyak-banyakan masuk aja. Feeling gue ini boring pertandingan.
Feeling gue sih. Kalau kita bandingin 297 memang pertandingan sebelum main event tuh boring enggak boring, Mobstar seru, F5 seru. Tapi pertandingan menuju itu kan rada boring ya sampai di win 1 Kanada ya. Feeling gue main event seru. Paulo Costa udah Whittaker pasti seru. Pasti. Terus Yehudo sama seru banget itu pasti seru banget. Seru banget. Ya Geoffnil gitu-gitulah tapi udah pasti pertandingan itu ya udah kita terhibur aja lah, terhibur biasa gitu. Bahkan menurut gue yang paling boring bisa Ian Gary Geoffnil pertandingannya. Ya bisa jadi gitu. Tapi kalau Yehudo terus habis itu main event Paulo Costa udah pasti seru lah. Apalagi kita lihat Whittaker, aduh udah pasti seru. Nah ini justru main event yang menurut gue boring. Kebalikannya Duplessis sama Strickland yang seru banget. Di sini mungkin rada boring. Volkanovski pertaruhan karena dia nggak mau malu. Topuria juga kayak gitu kan pertaruhan. Jadi ini main aman nih, Dok. Iya bisa jadi ya. Iya bisa jadi. Itulah yang gue sering bilang, kadang kisah perjalanan menuju pertandingan lebih seru daripada pertandingan itu sendiri. Iya. Kayaknya wah banget gitu, bikin bilang KO ronde pertama lah. Ini ngomongnya setinggi apa, pas pertandingan main aman juga gitu, bisa jadi. Makanya itu yang akan jadi judul video hari ini. Topuria dan Volkanovski sepertinya bakal boring. Biar clickbait aja. Orang langsung, bakal boring gimana sih Bang Kemal? Gimana sih? Dengerin dulu makanya sampai habis gitu. Nah ini juga highlight depan nih Dim, berarti gue langsung kasih highlight teaser, gue langsung kasih lu buat lu nih. Nah jadi kalian langsung komen aja di bawah kira-kira pertandingan ini bakal seru atau enggak. Karena kalau misalkan kita tahu Topuria dan Volkanovski ini udah pasti kalau style bertanding udah pasti kita terhibur lah. Tinggal mereka ini kembali lagi, kadang-kadang kalau pertandingan yang ada pertaruhan gini biasanya terlalu aman mainnya, beda sama yang event contender. Bukan, ini Topuria nih bukan mental contender nih di pertandingan ini nih. Dia ini pertaruhan juga nih karirnya dia. Volkanovski juga apalagi Volkanovski udah champion beneran dan udah pasti udah main aman pun kayaknya menurut gua nggak akan segitunya, maksudnya akan main aman gitu karena ini kan pertaruhan dari Islam sama Kachev aja kan, bahwa itu nggak akan berpengaruh segimana-gimana. Gue masih ada di prime gue kok. Gitu. Jadi ya kalian komen aja kira-kira ini pertandingan bakal seru atau enggak. Tapi kalau menurut lu tadi apa lu menang siapa? Volkanovski tapi apa? Decision sampai berarti sampai ending. Ronde 5. Oke, berarti gua TKO di ronde 3. Kalian langsung komen aja di bawah mau TKO, decision apa segala macam. Dan kalau misalkan seputaran Jabodetabek hari Minggu besok jam 8 pagi mau ikutan, tapi biasanya jam 8 pagi masih prelims ya? Iya, masih prelims. Biasanya mulai main event itu sekitar jam 10. Jam 10 sampai jam 12. Nah, kalian datang aja ke Brewers Senayan City, gratis. Kalian tinggal bayar makan aja kayak biasa, tinggal masuk aja. Tapi kalau yang udah dibayarin makan kayaknya sudah nggak bisa. Gua nggak tahu deh. Tapi coba aja di chat terus Tommy-nya, kan Tommy ininya. Kontak personnya di chat terus aja. Siapa tahu ada yang batal. Slot, iya. Ada yang batal. Dan ini soalnya kita naikin ke 100. Wih, makin lama makin melebar Bang. Lama-lama GBK Bang. Lama-lama jadi paslon ya, jadi pakai GBK. Tapi langsung aja pokoknya datang ke Brewers Senayan City ya, itu masih terbuka untuk umum. Cuma gua nggak tahu apakah slot yang 100 ini masih bisa di chat aja terus Tommy-nya. Dan gua yakin Volkanovski sama Topuria ini pasti rame. Jadi langsung aja kita seru-seruan di sana. Dan nanti kayaknya mau bikin grup Telegram juga kita dong. Iya, karena udah ada tuh. Jadi buat yang lagi nonton sekarang mau gabung ke grup Telegram kita, nanti kita kasih tahu caranya di episode selanjutnya kali ya. Siap. Minggu depan ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini guys. Sampai bertemu. Oh ya, tayangnya pokoknya ingat setiap Jumat jamnya itu sore. Jadi kalau buat tanya sore atau habis maghrib lah. Jadi Bang, podcast UFC kapan sih? Setiap Jumat. Pokoknya setiap hari Jumat. Oke, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.